Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Rizyan Nugraha. Alhamdulillah, kali ini saya akan coba menjelaskan seperti apa sih 5 pilar atau 5 pondasi dasar sebuah perusahaan. Itu ketika teman-teman paham 5 pilar seperti ini, insya Allah teman-teman yang tadinya ikut money game, yang tadinya ikut bisnis gak jelas, itu teman-teman bisa memahami apa yang menjadi dasar sebuah kekuatan dari perusahaan tersebut. Artinya apa teman-teman? Mempelajari 5 pilar ini, mempelajari 5 pondasi dasar ini, berarti teman-teman belajar dari kegagalan banyak orang. Kenapa? Karena kalau teman-teman paham 5 pilar ini, insya Allah teman-teman gak ada lagi yang namanya ketipu bisnis dan lain-lain teman-teman semua. Insya Allah sama-sama belajar, saya belajar, Anda belajar, kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah kita harus tahu nih 5 pilar atau 5 pondasi dasar ini seperti apa. Yang namanya pondasi dasar ketika ibaratnya ketika teman-teman mau bangun rumah, itu harus ada pondasi dulu. Kalau misalkan rumah tanpa pondasi itu nggak akan lama. Nah ini kita masukkan di dalam bisnis itu pun sama juga. Kalau nggak ada pondasinya perusahaan nggak akan tahan lama. Pertama adalah ada yang namanya profil perusahaan. Nah di mana profil perusahaan ini adalah yang saya bahas adalah perusahaan PTBS, di mana perusahaan PTBS ini adalah perusahaan yang lagi saya garap, yang lagi saya jalankan di bisnis ini sampai sekarang. Alhamdulillah saya bergabung tanggal 17 atau 16 Juni 2019, berarti udah 3 tahun ya teman-teman, 3 tahun. Nah ini yang saya paparkan adalah sebuah pengalaman, sebuah pondasi yang benar-benar luar biasa ketika teman-teman memahami bisnis ini. Yang pertama itu adalah yang teman-teman harus tahu, yaitu company profile atau profil perusahaan. Nah profil perusahaan ini adalah PTBS. Nah di mana teman-teman harus tahu nih pendirinya siapa, yang punyanya siapa, dan alhamdulillah PTBS ini dimiliki oleh sama Bapak Haji Febrian Agung. Beliau anak muda luar biasa, hebat. Karena dulu beliau sudah belajar dari bisnis-bisnis sebelumnya, bahkan punya bisnis sebelumnya juga. Artinya apa? PTBS ini dibangun akibat dari, mungkin bisa dibilang adalah pengalaman dari yang sudah-sudah. PTBS ini luar biasa teman-teman, dan pantas untuk teman-teman jalankan, pantas untuk kita nikmati prosesnya hingga akhirnya teman-teman bisa menikmati hasil yang luar biasa. Kemudian yang kedua ada di bidang legalitas. Nah ini adalah hal yang paling penting ketika teman-teman punya perusahaan atau misalkan lagi jalani bisnis. Teman-teman harus tahu nih legalitasnya seperti apa, keamanannya seperti apa. Nah PTBS sudah alhamdulillah udah super lengkap. Kalau masalah di dalam legalitas, yang pertama ada surat izin usaha perdagangan, ini udah lengkap banget. Kemudian AV2LI. Nah ketika teman-teman paham yang namanya perusahaan penjualan langsung itu harus ada izin yang namanya dari AP2LI. Kalau misalkan ada perusahaan network marketing tanpa ada izin AP2LI, hati-hati teman-teman. Yang ketiga itu ada disetujui dari 3 kementerian. Di mana menteri pertama adalah Menteri Perdagangan, kemudian ada Kemenhukam dan Menteri Tenaga Kerja. Nah, kalau misalkan teman-teman paham network marketing bisnisnya seperti apa, harus ada izin dari minimal 3 kementerian ini. Kenapa? Itu untuk memperkuat pondasi Anda, untuk memperkuat bisnis Anda, dan untuk memperkuat perusahaan yang lagi Anda jalankan teman-teman. Yang terakhir ada, gak mungkin dong kalau misalkan alhamdulillah ya di PTBS kan kebanyakannya yang muslim ya. Yang muslim harus memahami istilahnya seperti apakah sih produknya halal atau haramnya. Nah alhamdulillah produk-produk PTBS udah disetujui sama DSN MUI teman-teman. Berarti udah tersertifikasi halal teman-teman. Kayak itu dari profil perusahaannya. Nah kalau misalnya yang kedua itu ada yang namanya produk. Nah teman-teman, kenapa sih produk itu jadi andalan? Artinya kalau misalkan perusahaan teman-teman yang lagi dijalankan tanpa adanya produk, itu hati-hati bisa dibilang money game. Bukan bisa dibilang, tapi udah dipastikan money game teman-teman. Kemudian produknya apa sih yang dipasarkan? Nah yang pertama itu ada perawatan kendaraan. Ya contohnya ada Eco Racing, Eco Diesel Blister, itu Nano Oil, masih luar biasa itu yang sering saya pakai hampir setiap saya isi bensin teman-teman. Kenapa? Karena berbeda banget, dan ini udah diuji kurang lebih 10 tahun di pengujiannya. Kemudian yang kedua ada di bidang pertanian. Kenapa sih bidang pertanian harus selalu ada? Ya namanya Indonesia itu adalah negara, kebanyakannya negara agraris. banyaknya orang pertanian.
mungkin mereka udah pasti yang namanya petani udah pasti memerlukan yang namanya pupuk. Nah, di bidang pertanian ini ada pupuknya, pupuk organik eco farming. Kemudian ada pupuk slow release buat tanaman keras, ada agen hayati, kemudian ada ekosida, kemudian ada ekofotosintesa. Nah, teman-teman kalau misalnya udah bergerak di bidang pertanian, itu adalah pupuknya udah disediakan sama perusahaan, dan bahkan alhamdulillah tim saya besar salah satunya di bidang pertanian. Kemudian yang ketiga ada di bidang peternakan. Itu di bidang peternakan, mau di darat, mau di air, mau di laut, itu sama aja. Kita ada namanya produk buat peternakan, teman-teman. Kemudian yang keempat ada kesehatan. Kenapa sih kesehatan? Produk kesehatan harus ada di perusahaan kita. Karena gini teman-teman, percuma teman-teman kaya kalau misalkan teman-teman gak sehat. Uang Anda akan habis dipakai berobat. Tapi di bisnis ini teman-teman dapat uangnya, dapat kekayaannya, kekayaan dunia, kekayaan akhirat insya Allah. Kemudian kesehatannya juga teman-teman bisa didapatkan. Ada produk Habsro, ada LVN Collagen, masih banyak lagi produk-produk kesehatan. Kemudian yang kelima ada di bidang kecantikan. Nah, di bidang kecantikan ini ada skincare-nya buat ibu-ibu yang masih nggak terlalu pede dengan dandanan. Nah, ini pakai skincare dari PT Best, itu luar biasa yang benar-benar bikin glow up. Kalau kata bahasa sekarang itu bikin glowing ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya marketing plan. Nah, seperti apa sih marketing plan-nya nanti kita bahas di video selanjutnya. Marketing plan-nya sebenarnya udah saya bahas di video kemarin. Nanti kalau misalnya teman-teman belum bahas, insya Allah nanti saya bahas lagi ya. Yang namanya marketing plan di sebuah perusahaan itu pasti selalu ada. Kenapa? Karena yang namanya marketing plan itu adalah perencanaan pemasaran. Gak mungkin perusahaan mendirikan suatu perusahaan tanpa adanya perencanaan pemasaran, teman-teman. Kemudian seperti apa sih sistemnya? Nah, sistemnya adalah hybrid plan. Nah, hybrid plan ini seperti apa gitu? Jadi gini teman-teman, yang dimaksud hybrid plan ini adalah salah satunya tidak ada yang namanya reset point. Nah, jadi ketika teman-teman misalkan udah dapat reward 1, misalkan mau ke reward kedua itu tidak balik lagi ke 0, tapi tinggal lanjutkan. Nah, itu hybrid plan, teman-teman. Nah, sistemnya itu terbagi 2, bisa dijalankan sistem jaringan, bisa dijalankan secara konvensional, dan bonusnya itu sama-sama besar, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman jalani bisnis jaringan, nah, insya Allah siap-siap teman-teman bakal kebanjiran omset yang dimana yang dibilang adalah passive income-nya. Kemudian ketika teman-teman jalani konvensionalnya, teman-teman dapat harga yang lebih murah lagi, bahkan setengah harga lebih murah. Yang tadinya 250.000 menjadi 125.000. Itu kalau misalkan teman-teman udah jadi member PT Best. Kemudian selanjutnya tanpa adanya target. Nah, teman-teman gak ada target nih dari perusahaan, tapi teman-teman sendiri, bapak ibu sendiri yang harus targetin mau kapan tembus reward, mau kapan dapat bonus besar. Kemudian yang selanjutnya tanpa adanya tutup poin. Nah, tutup poin ini seperti apa? Contoh gini teman-teman semua. Kalau misalkan kita pengen dapat bonus 1 bulan itu, misalkan kita harus kejual 100 paket. Tiba-tiba yang kejual cuma 99 paket. Nah, bonus Anda nggak cair. Nah, di PT Best tanpa adanya tutup poin, yang saya bilang adalah mau berapapun omset yang masuk di perusahaan itu masuk ke rekening Anda bonusnya, teman-teman. Tanpa ada potongan 1 rupiah pun, tanpa ada potongan berapapun, itu masuk real 100% ke rekening Anda. Mohon maaf. Nah, yang selanjutnya adalah tidak ada belanja ulang ya. Tidak ada belanja yang namanya belanja ulang. Yang namanya belanja ulang itu berarti Anda diwajibkan belanja. Nah, di PT Best tidak ada kewajiban untuk belanja, kecuali kalau misalkan Anda benar-benar butuh produknya benar-benar Anda jalankan secara konvensional, Anda dapat lagi belanja ulang, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dipaksa untuk belanja ulang, itu tidak diperbolehkan sama perusahaan atau tidak terlalu ditanggapi. Artinya apa? Tidak wajib belanja ulang. Kemudian sistemnya adalah sistem binary. Kita cukup sistem binary adalah bina kanan bina kiri, sesuai yang saya jelaskan di video marketing plan kemarin. Jadi cukup Anda bina kanan bina kiri, sukseskan kanan sukseskan kiri, maka Anda sukses di bisnis ini. Kemudian yang keempat ada yang namanya transparansi perusahaan dan data. Artinya transparansi perusahaan itu adalah berapapun omset yang masuk di jaringan kita itu ada datanya. 1 hari masuk omsetnya berapa, 1 hari ada pertumbuhan jaringan berapa, 1 hari ada repeat order berapa, itu masuk datanya semua di website pribadi Anda. Nah, salah satunya adalah Anda punya website pribadi
yang tidak bisa dibuka sama orang lain kecuali Anda ngasih ID sama password sama orang lain, dan itu pun aman teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya transaksi di sebuah website pribadi itu harus menggunakan PIN. Nah, keamanannya ada di PIN-nya. Maka tiap Anda melakukan pendaftaran ada PIN, nah itu jangan dikasih tahu kepada siapapun. Nah, itu adalah salah satu transparansi perusahaan dan data. Nama Anda jelas, yang gabung di jaringan Anda jelas, di jaringan kiri Anda ada berapa orang itu jelas semua, poinnya ada berapa, satu hari masuk omset berapa, itu jelas di website pribadi Anda. Kemudian yang kelima ada yang namanya group leader dan support system. Nah, group leader ini kegunaannya buat apa teman-teman? Nah, kegunaannya adalah group leader ini buat pembinaan, mau itu pembinaan mitra ataupun mitra baru. Nah, ini adalah disatukan di yang namanya group leader. Nah, sedangkan yang namanya support system itu adalah dimana sistem kita pengen cepat, yaitu dengan cara disupport. Nah, support system ini terbagi dua, ada offline ada online. Nah, buat apa sih support system ini dibentuk? Mungkin banyak pertanyaan. Nah, salah satunya adalah buat konsistensi pembelajaran yang Anda dapat. Bisa dijalankan secara offline, bisa juga dijalankan secara online, ataupun bisa kedua-duanya. Artinya yang offline, kalau misalnya offline yaitu di pertemuan, karena bisnis ini adalah kuncinya di pertemuan teman-teman semua. Ya, Bapak Ibu semua, kuncinya bisnis ini ada di pertemuan. Nah, luar biasanya khususnya di tim kita, pertemuan itu hampir selalu diadakan, bahkan setiap minggu ada pertemuan offline di perusahaan. Kemudian hampir setiap bulan ada yang namanya workshop member atau short training. Nah, itu termasuk di offline. Nah, kalau misalkan di online, yang saya bilang adalah online cuma buat memperbesar omset. Karena bisnis ini adalah bisnis jaringan, kita tidak terpacu terhadap omset saja, tapi gimana caranya kita offline-nya jalan, buat apa? Buat memperkuat jaringan kita, buat memperkokoh support system, buat memperkokoh member-member kita, dan itu menetralisir atau mengurangi member yang namanya muntaber, mundur tanpa berita. Nah, itu kegunaan di sebuah support system yang dijalankan secara offline. Nah, mungkin itu saja teman-teman semua untuk materi sekarang. Itu yang Anda pahami tadi adalah 5 pilar atau 5 pondasi dasar yang teman-teman harus benar-benar pahami. Ketika teman-teman paham 5 pondasi dasar ini, ketika teman-teman paham 5 pilar ini, insya Allah teman-teman dan Bapak Ibu semua tidak akan yang namanya tertipu lagi di bisnis-bisnis yang lain. Karena teman-teman sudah punya pegangan pondasi apa sih yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Saya Risyana Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.